Baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, moda transportasi yang menghabiskan anggaran 32 triliun rupiah, LRT Jabodebek kembali menuai sorotan. Sederet masalah muncul setelah 3 hari beroperasi mulai dari keterlambatan kereta, listrik mati, gangguan pada pintu, hingga rangkaian kereta yang diduga mengeluarkan asap. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Apakah LRT Jabodebek benar-benar sudah siap dioperasikan? Dan untuk membahas hal ini sudah hadir melalui sambungan virtual analis transportasi perkereta apian dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi Mas Aditya, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi, sehat, terima kasih. Sehat ya Mas Aditya, apakah Anda sudah pernah coba LRT Jabodebek? Sudah Mbak, 1 kali saja. 1 kali, bagaimana kesannya? Bagaimana review Anda terkait dengan LRT Jabodebek ini? Apakah waktu Anda menaiki LRT ini juga terjadi masalah ataupun gangguan? Ya kalau sebetulnya dari sisi operasi itu memang masih belum sepenuhnya sempurna ya kalau dirasakan. Karena kan memang dalam beberapa kehandalan operasinya masih belum akurat. Misalnya belum terlalu smooth juga ya. Misalnya ketika akselerasi percepatan itu masih terjadi hentakan. Ketika pengereman itu masih berasa cukup tajam. Ketika berhenti di pintu passenger screen door ya, platform screen door atau PSD di stasiun itu juga tingkat akurasinya masih perlu disempurnakan juga. Jadi saya pikir sih memang masih perlu waktu ya untuk penyempurnaan operasional LRT ini sampai benar-benar handal dan bisa dijalankan atau dioperasikan dengan sangat smooth dan lancar, kira-kira begitu. Baik, Mas Aditya, ini menarik sekali ya. Tadi Anda juga sudah menyebut dari sisi operasional ini sebenarnya belum sempurna. Sebenarnya tingkat kesempurnaannya harus seperti apa supaya Anda merasa oke, ini sudah siap untuk diluncurkan untuk masyarakat dan publik? Iya Mbak, kalau dari sisi operasional ini kan sebetulnya permasalahannya cukup kompleks ya. Pertama adalah karena teknologi yang digunakan itu sudah lompatan teknologi dengan menggunakan Communication Based Train Control (CBTC) dengan menggunakan Grid of Automation 3 (GOA3). Nah, GOA3 ini sangat advance dan belum pernah dilakukan di Indonesia karena ini dijalankan dengan full otomasi penuh dan tanpa menggunakan masinis. Sehingga karena merupakan teknologi yang masih sangat baru dan canggih, sehingga ya memang sumber daya manusia di Indonesia juga masih perlu masa orientasi untuk penguasaannya. Itu yang hal pertama. Hal yang kedua saya pikir karena GOA3 ini adalah full otomasi, maka sebetulnya diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dilakukan setting atau pengaturan supaya kalibrasinya itu makin akurat, sehingga misalnya dari sisi penyetelan sarana keretanya, persinyalannya itu juga benar-benar sebetulnya memerlukan waktu yang cukup panjang Mbak untuk kalibrasinya supaya misalnya berhentinya bisa pas, tarikan keretanya pas, pengeremannya lebih lancar, lebih nyaman. Nah itu sebetulnya banyak hal yang memang uji coba untuk mengukur menyetel kalibrasinya itu sebetulnya dilakukan dalam masa yang cukup panjang. MRT yang menggunakan GOA2 saja perlu waktu 6 bulan, sehingga kalau LRT ini menggunakan GOA3 bisa jadi memerlukan waktu akurasi penyetelan kalibrasinya sampai 1 tahun penuh misalnya atau lebih. Nah kemudian dari sisi sarananya dulu Mbak, INCA itu juga merupakan masih tahap awal untuk memproduksi sarana kereta yang berpenggerak seperti LRT ini yang kemudian juga harus dipadankan dengan teknologi GOA3, sehingga tentu saja menurut saya memang masih banyak diperlukan penyempurnaan dari sisi sarananya. Kemudian yang keempat saya pikir masa uji coba dengan mengangkut penumpang selama ini dilakukannya masih terlalu minim atau terbatas. Seharusnya memang masa uji coba operasi dengan mengangkut penumpang secara penuh itu sebetulnya harusnya dilakukan dalam masa rentang waktu yang cukup panjang dan dalam operasional yang cukup penuh melibatkan banyak kereta, sehingga nanti bisa diidentifikasi kelemahan yang ada sehingga nanti siap. Sehingga nanti kalau pertanyaannya sesiap yang seharusnya siap seperti apa, ya seharusnya kalau siap itu memang sudah minim terjadi gangguan, baik pada gangguan sarana, minim terjadi gangguan termasuk dari gangguan
operasional, persinyalan dan sistem operasinya, dan juga perjalanan tersebut memang benar-benar berkeselamatan. Ini saya baru melihat dari sisi keretanya ya Mbak ya, belum melihat dari sisi misalnya aksesibilitas dan konektivitas di stasiun, kira-kira begitu Mbak. Baik Mas Aditya, ini dari segi SDM, teknis dan juga teknologi masih banyak ruang untuk ditingkatkan lagi. Nah, baru 3 hari beroperasi, sederet masalah muncul. Ini mulai dari gangguan listrik hingga rangkaian kereta. Banyak netizen juga bilang AC-nya tiba-tiba mati, pintunya tidak bisa dibuka atau tidak bisa ditutup. Nah, apakah Anda mengetahui apa gangguan yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda juga sudah merangkum gitu ya, melis apa saja masalah yang terjadi pada LRT ini? Saya kemarin belum dapat informasi secara lengkap. Karena memang sebetulnya kalau saya boleh menilai ya, uji masa komersial ini sebetulnya saya masih menganggapnya adalah masa komersial yang sifatnya terbatas karena memang belum beroperasi secara penuh. Artinya dari segi headway atau jeda antar perjalanan kereta masih 10 sampai 20 menit, belum 3 sampai 6 menit misalnya. Sarana kereta yang dioperasikan baru 12, belum sampai total K31, katakanlah cadangan 5 belum sampai di angka 25 misalnya. Kemudian juga tarifnya masih di angka 5.000. Sehingga saya menganggap bahwa sebetulnya seharusnya kalau kita kemarin melihat ada gangguan seperti Mbak Meggy sebutkan, gangguan listrik mati, pintu tiba-tiba terbuka, kereta sempat berasap yang mungkin dari pengereman, saya melihatnya sih itu lebih kepada faktor sarana. Sehingga kalau itu lebih kepada faktor sarana, saya sih melihatnya belum melihat dari sisi gangguan pada sistem operasi ya, tapi lebih kepada sarana. Nah, saya melihatnya berarti sekali lagi sarananya itu yang harus dilihat kembali karena sebetulnya sarana yang dioperasikan kan baru terbatas 12 kereta. Apakah itu artinya kereta api yang lain sarananya memang juga masih dalam tahap pemeriksaan dan pengecekan misalnya. Nah, itu yang menurut saya benar-benar harus dari pihak operator maupun dari produsen keretanya, Inka, ada KAI, ada LEN, ada Siemens, ini semuanya harus benar-benar melakukan pemeriksaan secara intensif dulu Mbak Meggy. Sebetulnya apakah sebetulnya ada 1-2 sarana kereta yang sebetulnya belum handal, ataukah gangguannya tiba-tiba bersifat mendadak, ataukah karena selama ini belum diuji coba dengan menggunakan mengangkut penumpang penuh sehingga baru diketahui kelemahan-kelemahan ini. Nah, itu menurut saya yang sangat perlu untuk dievaluasi Mbak. Apapun yang terjadi pada LRT ataupun gangguan masalah yang terjadi pada LRT ini semua menyangkut keselamatan warga. Bukankah ini sangat berbahaya jika dioperasikan terus-menerus di tengah masalah yang terjadi? Iya Mbak, sebetulnya yang paling penting itu adalah menjamin keselamatan pengguna. Jadi kalau misalnya operasionalnya baru dalam tahap misalnya terjadi hentakan pengereman, hentakan ketika akselerasi atau ketika berhentinya tidak presisi benar-benar sentimeternya, saya pikir itu masih dalam tahap toleransi. Tetapi ketika misalnya terjadi gangguan yang sifatnya di tengah lintas, tiba-tiba pintu membuka padahal tidak di stasiun, atau kemudian ada gangguan-gangguan misalnya sampai ke arah asap atau percikan api, nah itu menurut saya sudah ke arah gangguan yang sifatnya ke keselamatan. Jadi menurut saya kembali lagi di dalam masa operasi komersial terbatas ini, pihak operator maupun pemerintah harus benar-benar mengidentifikasi mana gangguan terhadap kelancaran perjalanan yang tidak berpotensi pada keselamatan, mana yang mengganggu atau berpotensi terhadap keselamatan. Kalau berpotensi terhadap keselamatan, menurut saya harga mati bahwa uji coba operasi ini harus dievaluasi kembali. Uji coba komersial ini harus dievaluasi kembali kalau memang potensinya sangat besar terhadap keselamatan penumpang maupun keselamatan perjalanan kereta api. Begitu sih Mbak Meggy. Baik Mas Aditya, tadi Anda sudah menyebut ada beberapa kesalahan ataupun masalah yang bisa ditoleransi, tetapi ada yang tidak, seperti pintu waktu keretanya berjalan ini tiba-tiba terbuka ataupun ada asap yang muncul. Nah, dari masalah yang sudah muncul saat ini, apakah Anda merasa ini masih bisa ditoleransi atau harus diberhentikan dulu, diuji coba lagi semua teknisnya, SDM-nya, teknologinya? Kalau menurut saya ya Mbak ya, waktu untuk melakukan uji coba dengan mengangkut penumpang kemarin itu mestinya masih sangat minim.
karena baru dilakukan di tanggal 12, 13, 14, 15 Juli, kemudian baru dilanjutkan kemarin di tanggal 26 Agustus dan 27 Agustus. Kemudian langsung di hari Seninnya diresmikan oleh Pak Presiden dan Selasanya mulai dilakukan komersial belum secara penuh kepada penumpang secara umum. Menurut saya sebetulnya waktu uji coba operasi dengan mengangkut penumpang dan menggunakan simulasi operasi penuhnya itu yang sebetulnya masih belum dilakukan oleh operator maupun oleh pemerintah. Jadi sebetulnya Mbak, kalau pertanyaannya Mbak Megi itu saya akan kembalikan ke Kementerian Perhubungan, karena Kementerian Perhubungan itu yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi operasi. Kalau kemarin di tanggal 28 Pak Presiden sudah meresmikan dan publik sudah diperkenankan untuk naik LRT ini, berarti sudah pasti ada sertifikasi operasi dari Kemenhub. Nah, sekarang tinggal Kemenhub yang melakukan evaluasi seberapa banyak kereta yang mengalami gangguan, seberapa banyak gangguan itu berpotensi mengancam keselamatan pengguna maupun perjalanan kereta, dan seberapa diperlukan untuk dilakukan penundaan atau evaluasi kembali atas komersial yang mengangkut penumpang secara publik. Itu menurut saya Kementerian Perhubungan yang harus memutuskan, karena mereka yang melakukan assessment atas kelaikan sarana, prasarana, SDM, kelaikan operasi, dan mereka yang menerbitkan sertifikasi operasi. Kalau menurut saya, kalau pendapat saya seharusnya uji coba operasional dengan mengangkut penumpangnya itu yang sebetulnya perlu diintensifkan terlebih dahulu sebelum mengangkut penumpang secara komersial penuh. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Mas Aditya, meskipun ini Kementerian Perhubungan yang sebenarnya berwenang untuk melakukan ataupun penundaan ya uji coba LRT Jabodebek ini, tapi apakah Anda juga sudah dari asosiasi ataupun dari masyarakat sendiri sudah mengumpulkan beberapa konsensus begitu, apa yang harus dilakukan selanjutnya terkait dengan sederet masalah yang terjadi pada LRT ini? Ya, kalau menurut pendapat saya seperti yang saya sampaikan tadi, seharusnya masa uji coba operasi, jadi bukan komersial seperti saat ini, itu mengangkut penumpang dilakukan dulu, Mbak, dengan katakanlah tidak tidak memungut tarif dulu, kemudian penumpangnya tetap menggunakan penumpang secara umum, tetapi dilakukan dengan terbatas, dioperasikan secara penuh untuk melihat dulu, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan apa yang terjadi selama masa uji coba dengan mengangkut penumpang itu. Katakanlah selama seminggu atau 2 minggu dilakukan dulu uji coba untuk mengangkut operasional. Jadi kalau sekarang ini sudah mengangkut penumpang secara umum, padahal sarananya masih terbatas, penumpangnya antusiasmenya tinggi, minatnya untuk menaiki LRT sangat tinggi. Kemudian kalau masih terjadi gangguan itu berpotensi kepada gangguan terhadap kelancaran perjalanan kereta, sementara penumpangnya sudah menumpuk di stasiun, itu kan potensi potensi kepadatan, potensi kericuan itu kan sangat mungkin terjadi dan sulit dihindarkan. Sementara sarananya masih berpotensi ada gangguan-gangguan terhadap sarana. Jadi kalau ditanyakan apa saran dari asosiasi atau katakanlah dari MTI sih, sebetulnya kami minta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kembali masa komersial ini, apakah dimungkinkan untuk kembali dulu melakukan uji coba operasi dengan mengangkut penumpang secara terbatas, dilakukan secara intensif, katakanlah selama 1 minggu atau 2 minggu untuk melihat kira-kira ada kelemahan atau kendala serius apa yang perlu diperbaiki selama masa uji coba operasi dengan mengangkut penumpang tersebut. Baru kemudian dilakukan operasi secara komersial, secara bertahap juga. Kira-kira begitu, Mbak Negi. Baik, apabila LRT Jabodebek ini masih terus dijalankan, Mas Aditya, apa imbauan untuk masyarakat untuk LRT Jabodebek ini supaya kita juga bisa menjaga diri? Ini yang sarana yang dioperasikan masih terbatas 12 kereta, headway-nya masih 10 menit di lintas Duku Atas sampai Cawang dan 20 menit di lintas Cawang ke Jatimulya dan Cawang ke Harjamukti. Artinya operasionalnya masih sangat terbatas. Jamnya juga baru sampai ketibaan terakhir kereta pukul 20, jadi jamnya juga masih sangat terbatas. Jadi saya pikir walaupun sedemikian besar antusiasme masyarakat, mungkin dicoba selama masa uji coba ini belum dilakukan secara penuh dan rangkaian kereta dan
masyarakat mungkin tidak perlu harus memaksakan diri untuk naik LRT ini dulu karena memang kapasitasnya masih terbatas, dan yang kedua adalah potensi gangguan memang masih diidentifikasi untuk bisa diatasi, dan yang ketiga adalah ya ini diperlukan kedisiplinan, ketertiban, dan masyarakat juga kesabaran di mana terjadi gangguan-gangguan ataupun untuk segera memutuskan mengalih atau beralih ke moda transportasi yang lain, karena ini kalau saya sebutnya sih memang masih masa uji coba komersial karena memang komersialnya belum dilakukan secara penuh dan secara terbatas dari sisi operasionalnya. Baik, kami akan terus memantau sederet masalah yang terjadi pada LRT Jabodebek. Terima kasih Mas Aditya sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Selamat pagi.